Baik, selamat sore Bapak dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Marceda Ernawati Tanio, NPM 33210061. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kompetensi guru pada mata kuliah pengembangan kompetensi guru. Berikut mari kita simak materinya. Baik, yang perlu kita lihat yang pertama adalah kompetensi pedagodik. Kompetensi pedagodik yaitu kemampuan seorang guru dalam memahami peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, pengembangan peserta didik, dan evaluasi hasil belajar peserta didik untuk mengaktualisasi potensi yang mereka miliki. Kompetensi pedagodik dibagi menjadi beberapa bagian, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat memahami peserta didik dengan lebih mendalam. Dalam hal ini, seorang guru harus memahami peserta didik dengan cara memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadian, pengembangan kognitif, dan mengidentifikasi bekal untuk mengajar peserta didik. Yang kedua adalah melaksanakan pembelajaran. Nah, seorang guru harus dapat menata latar pembelajaran serta melaksanakan pembelajaran secara kondusif. Dan yang ketiga adalah merancang dan mengevaluasi pembelajaran. Artinya, guru harus mampu merancang dan mengevaluasi proses dan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan dengan menggunakan metode melakukan analisis, evaluasi proses dan hasil belajar agar dapat menentukan tingkat ketuntasan belajar peserta didik, serta memanfaatkan hasil penilaian untuk memperbaiki program pembelajaran. Yang ketiga adalah mengembangkan peserta didik sebagai aktualisasi berbagai potensi peserta didik. Seorang guru mampu memberikan fasilitas untuk peserta didik agar dapat mengembangkan potensi akademik dan non-akademik yang mereka miliki. Nah, kompetensi pedagodik sendiri juga memiliki tujuan, yaitu tujuan kompetensi pedagodik bagi guru bukan hanya tentang mengetahui cara menyusun program pembelajar yang baik, tapi seorang guru harus bisa membantu perkembangan peserta didik agar mereka siap berbaur ke dalam masyarakat dan menemukan jati dirinya. Selain itu, dapat memuaskan rasa keingintahuan siswa, melatih keberanian untuk mengemukakan pendapat hingga membantu siswanya untuk menjadi pribadi yang baik. Nah, apabila guru tidak dapat menguasai kompetensi pedagodik, tentu saja akan menimbulkan permasalahan dalam kegiatan belajar mengajar. Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan kompetensi pedagodik yaitu yang pertama adalah motivasi belajar siswa turun akibat cara pengajaran yang kurang menarik. Yang kedua adalah interaksi guru dan peserta didik menjadi terhambat. Yang ketiga adalah guru dinilai belum mampu untuk melakukan perencanaan dan perencanaan proses pembelajaran. Yang berikut adalah kompetensi profesional. Kompetensi profesional sendiri yaitu penguasaan terhadap materi pembelajaran dengan lebih luas dan mendalam. Mencakup penguasaan terhadap materi kurikulum, mata pelajaran, dan substansi ilmu yang meraungi materi pembelajaran dari menguasai struktur serta metodologi keilmuannya. Kompetensi profesional meliputi yang pertama yaitu penguasaan terhadap materi, konsep, struktur, dan garis pola keilmuan yang dapat mendukung pembelajaran yang dikuasainya. Yang kedua adalah penguasaan terhadap standar kompetensi dan kompetensi dasar setiap mata pelajaran atau bidang yang dikuasainya. Dan yang ketiga adalah melakukan pengembangan materi pembelajaran yang dikuasai dengan kreatif.
Yang ketiga adalah kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian guru yaitu kompetensi kepribadian yang kemampuan personal yang dapat mencerminkan kepribadian seseorang yang dewasa dan berwibawa, mantap, stabil, berakhlak mulia, serta dapat menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Nah, kompetensi kepribadian guru juga dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, kepribadian yang stabil dan mantap. Artinya, seorang guru harus bertindak sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat, bangga menjadi seorang guru, serta konsisten dalam bertindak sesuai dengan norma yang berlaku. Yang kedua adalah kepribadian yang dewasa. Artinya, seorang guru harus menampilkan sifat mandiri dalam melakukan tindakan sebagai seorang guru dan memiliki etos kerja yang tinggi sebagai guru. Dan yang ketiga adalah kepribadian yang arif. Nah, seorang pendidik harus menampilkan tindakan berdasarkan manfaat bagi peserta didik, sekolah, dan juga masyarakat, serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan melakukan tindakan. Dan yang keempat adalah kepribadian yang berwibawa. Artinya, seorang guru harus mempunyai perilaku yang dapat memberikan pengaruh positif dan disegani oleh peserta didik. Dan yang kelima adalah memiliki akhlak mulia dan menjadi teladan. Artinya, seorang guru harus bertindak sesuai dengan norma yang berlaku, yaitu iman dan bertakwa, jujur, ikhlas, dan suka menolong, dan dapat diteladani oleh peserta didik. Tujuan dari kompetensi kepribadian sendiri yaitu memberikan bimbingan untuk mengembangkan kreativitas dan membangkitkan motivasi belajar serta dorongan untuk maju kepada anak didik. Kompetensi kepribadian guru juga harus menjadi panutan bagi siswanya untuk menampilkan pribadi yang jujur, berakhlak, dan menjadi teladan bagi para peserta didiknya. Seorang guru juga harus menunjukkan etos kerja, rasa tanggung jawab yang tinggi, dan juga percaya diri yang merupakan komponen penting bagi seorang guru untuk memenuhi kompetensi kepribadian. Kompetensi guru selanjutnya adalah kompetensi sosial. Kompetensi sosial yaitu kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru untuk berkomunikasi dan bergaul dengan tenaga kependidikan peserta didik, orang tua peserta didik, dan masyarakat di sekitar sekolah. Kompetensi sosial juga meliputi yang pertama, memiliki sikap inklusif, bertindak objektif, dan tidak melakukan diskriminasi terhadap agama, jenis kelamin, kondisi fisik, ras, latar belakang keluarga, dan status sosial. Dan yang kedua, guru harus dapat berkomunikasi secara santun, simpatik, dan efektif terhadap sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua, serta masyarakat sekitar. Dan yang ketiga adalah guru dapat melakukan adaptasi di tempat bertugas di berbagai wilayah Indonesia yang beragam kebudayaannya. Yang keempat adalah guru mampu melakukan komunikasi secara lisan dan tulisan. Harapan saya yang ingin menjadi seorang guru di masa depan yaitu saya ingin menjadi guru yang profesional dengan memenuhi kriteria seperti memiliki akhlak budi pekerti yang luhur dan mampu mendidik dan mengajar dan menguasai bahan pembelajaran. Dan yang kedua, saya ingin juga menjadi guru yang selalu belajar dan mengembangkan kemampuannya. Dan yang terakhir adalah menjadi guru yang aktif, kreatif, dan inovatif dalam mengembangkan pembelajaran. Demikian. Baik, inilah materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.